Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la khawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Fayyayul hadirun ittaqullah kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak, mas, adik-adik semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabar ibu, bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah kalimat yang saya tunggu-tunggu, yakni sebuah kalimat syukur, sebuah pujian kepada Allah, dan ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Karena adalah ketika kita bersyukur berarti dengan hati kita meyakini setiap nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian juga kita ikrarkan melalui lisan kita. Tentu juga bukan sekedar itu, tetapi bentuk syukur itu juga menggunakan anggota tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur dengan mengaplikasikannya untuk beribadah kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa saya juga senantiasa tidak bosan untuk mengingatkan ini pada diri saya sendiri dan juga kepada jenengan semua yang hadir di sini, agar kita kembali untuk memperhatikan kondisi hati kita. Kondisi hati yang kadang berbolak-balik, terutama adalah kondisi keimanan yang naik turun, ya. Apalagi di zaman yang sedemikian rupa, sangat banyak sekali hal-hal yang bisa menjadikan kondisi keimanan kita tergerogoti. Adalah keimanan itu bisa naik dan turun, naiknya karena taat dan akan berkurang ketika bermaksiat. Sementara ketika kita melihat di sekeliling kita, banyak sekali hal-hal yang kadang mau mengikis keimanan kita, gara-gara kadang kita tidak menginginkan bermaksiat, ujuk-ujuk dan tiba-tiba kita tersuguhkan kemaksiatan di depan mata, dan kita pun menjadi orang yang bermaksiat ketika itu. Apalagi dengan berbagai media sosial yang berada di tangan kita, kemudian dengan mudahnya kita mengakses di dunia maya, yang itu juga termasuk dunia kita yang tidak bisa kita tinggalkan saat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka senantiasa setiap di dalam pertemuan saya mengucapkan, memberikan sebuah hadis yang saya sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, bahkan sudah melewati nisfu Sya'ban.
Kemarin melakukan malam nisfu Sa'ban nopo kemawon? Sare. Moiman-eman. Nisfu Sa'ban itu bagaimanapun memang ada keutamaan malam nisfu Sa'ban. Hanya saja memang amalan-amalannya itu silahkan, tidak ada amalan-amalan khusus ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Sya'ban yang tinggal berapa langkah lagi kita akan memasuki Ramadan. Dan ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, bagaimana kita sejak bulan Rajab ya. Kalau para salafus soleh untuk mempersiapkan diri tentang kedatangan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Tetapi kita seringnya baru sedikit tersadar ketika memasuki bulan Rajab. Sudah ada yang melantunkan nek umpama nggon masjid, nggon musala, ada yang sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Ya, itu adalah doa yang sering kita dengar ketika memasuki bulan Rajab. Ada para ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka itu mempersiapkan diri tentang datangnya bulan Ramadan itu. Salah seorang ulama Ibnu Hanbal ya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menggambarkan betapa para ulama itu ya mempersiapkan diri ya, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu ketika mempersiapkan diri datangnya bulan Ramadan itu sangat indah sekali. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balqi. Beliau menggambarkan perihal bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan itu dengan sebuah gambaran yang sangat indah. Yang saya yakin jenengan pernah membaca, pernah mendengarkan, pernah mendapati keterangan ini. Beliau Abu Bakar Al-Balqi menyebutkan bahwasanya bulan Rajab itu bagaikan menanam benih ya. Beliau menyebutkan bahwasanya bulan bertanam. Bulan Rajab itu bulan bertanam. Kemudian beliau menyebutkan ketika bulan Sya'ban itu adalah bulan pengairan ya, disirami dengan air. Dan ketika bulan Ramadan itu disebutkan atau diibaratkan bagaikan bulan panen. Ya, sapal toh? Ya, berarti wis bar toh, sahabat rezekinya. Masya Allah. Jadi luar biasa beliau menggambarkan bagaimana ketika di bulan Rajab menanam amal-amal soleh di situ. Kemudian apalagi ketika di bulan Sya'ban akhirnya dikasih air, yakni bulan pengairan, semakin biar bertambah subur amal solehnya, maka disirami dengan air ya. Jadi amal soleh di bulan Sya'ban itu bukan malah ngelokro, karena sebelumnya yakni di bulan Rajab itu termasuk bulan haram, maka bulan Sya'ban ini karena tadi sebagai persiapan di bulan Ramadan tadi, maka semakin banyak dilakukan amal soleh di situ, sehingga ketika di bulan Ramadan dia akan menuai hasilnya. Atau di kesempatan lain bahwasanya Abu Bakar Al-Balqi ini beliau juga pernah memberikan sebuah tamsil perihal 3 bulan tersebut. Beliau menyebutkan bahwasanya bulan Rajab itu sebagai bulan angin ya. Beliau menyebutkan bahwasanya bulan Rajab itu adalah laksana angin. Ketika memberikan sebuah tamsil, bulan Sya'ban itu sebagai mendung dan Ramadan itu sebagai hujan. Satu orang memberikan sebuah kalimat indah tentang 3 bulan ini. Bulan Rajab bagaikan angin, yakni menghembuskan amal soleh ketika itu. Kemudian ketika di bulan Sya'ban, maka angin-angin itu berkumpul semakin banyak menjadi mendung. Ketika di bulan Sya'ban, maka diperbanyak lagi amal-amal solehnya. Nah, ketika di bulan Ramadan, maka akan terjadi hujan. Di situ hujannya adalah hujan berupa rahmat, ya, berupa maghfirah, berupa barokah.
dan ini hanya bisa dipetik oleh orang-orang yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran kan, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 183, itu hanya dikhususkan untuk orang yang beriman saja untuk melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan juga ada ulama yang lain, beliau menggambarkan tentang 3 bulan ini, ya, ibaratnya tahun itu bagaikan pohon. Ketika di bulan Ramadan, di situ adalah bulan berdaun. Kemudian ketika di bulan Sya'ban, maka itu adalah bulan bercabang. Dan ketika Ramadan sama, ketika itu adalah diibaratkan dengan bulan panen juga. Ketika sedang berdaun, maka di situ mulai tumbuh daun-daun amal soleh tadi. Kemudian juga mulai bercabang, bertambah dan bertambah lagi amal soleh-soleh di setiap cabangnya tadi. Nah, barulah ketika di bulan Ramadan, maka dia akan memanen di yang sudah dipersiapkan semenjak di bulan Rajab dan bulan Sya'ban tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa mereka itu, para ulama terdahulu itu, ya, mereka menggambarkan romantisme 3 bulan tadi dengan kalimat-kalimat yang indah. Bukan hanya sekedar aktivitas, rutinitas fisik, tetapi bagaimana memberikan gambaran indah, kalimat-kalimat sastra yang sangat asik, ya. Dan itu adalah digunakan untuk mempersiapkan diri tentang datangnya Ramadan. Ini luar biasa. Nah, sebagaimana pula kita juga harus melakukan hal itu, bagaimana mempersiapkan diri kita tentang datangnya bulan Ramadan yang tadi, ya. Sebagaimana yang pertama, bahwasanya agar kita itu menyambut bulan suci Ramadan, pertama memperbanyak doa. Sebagaimana tadi kita telah menyinggung satu doa yang sangat populer di antara kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, ya Allah, berkahi bulan Sya'ban, ya Allah, sampaikanlah umurku hingga sampai bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Atau juga di dalam doa yang lain, ya, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallim minni mutakabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga Ramadan. Ya Allah, antarkanlah Ramadan kepadaku. Ya Allah, terimalah amalan-amalanku selama di bulan Ramadan. Ini jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang, itu sudah berdoa seperti itu. Bahkan dia itu sudah berdoa, ya Allah, amal-amalku selama bulan di Ramadan itu, ya, selama bulan Ramadan itu mohon diterima ya Allah. Ini luar biasa. Ini jauh-jauh hari belum masuk Ramadan tetapi sudah berdoa seperti itu. Nah, kalau toh seandainya orang tersebut yang sudah berniat kuat seperti itu, sudah berdoa seperti itu, qadarullah diwafatkan oleh Allah sebelum datangnya bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala Ramadan itu secara sempurna. Luar biasa, walaupun dia belum masuk Ramadan. Apakah ini ada dalilnya? Ya, ada sebuah hadis, ya, yang Kanjeng Nabi itu ngendikan, ini kalau dengan bahasa saya, semoga kita bisa mudah untuk memahaminya. Barang siapa yang dia itu berniat untuk sholat malam dan dia juga sudah ikhtiar sholat tahajud kan, sholat malam kan, dan setiap mau tidur itu sudah berniat, nanti insya Allah saya akan qiyamul lail, sholat malam, bahkan sudah ada ikhtiar. Ikhtiarnya biasanya pakai apa? Alarm jam, ya, anak sing jam 2, jam 3:30 gitu. Ketika dia sudah berikhtiar seperti itu, mau tidur juga sudah melakukan rutinitas zikir sebelum tidur. Apa saja rutinitasnya? Yang paling gampang apa? Wudu. Terus kemudian baca ayat kursi, surat Al-Mulk.
Ya, kulhu itu kulhu ping telu itu ya. Kemudian al-alaq, al-ikhlas, an-nas ya. Nek durung turu ya al-waqiah, nek durung turu ya al-baqarah lan sampai tekan subuh malah. Biasanya kalau sudah seperti itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kadang sudah mulai tidur. Bahkan kadang durung sampai rampung wis ngorok gitu. Ya, itu minimal adalah rutinitas itu mau tidur. Wudu minimal ya. Kemudian ketika jam 2 alarmnya bunyi, dia bangun untuk mematikan alarm dan tidur lagi. Jam 3 ngono podo. Akhirnya tuh as-salatu khairum minan naum. Loh lagi tangi. Sekalipun dia itu bangun kok pas sudah subuh ya, tetapi dia itu sudah berniat nanti saya mau qiyamul lail, nanti malam saya mau sholat tahajud. Sholat tahajud iki aku duwe akeh banget iki. Apa meneh iki lagi beras mahal macam-macam mahal ngene aku njaluk Gusti Allah rezeki sing akeh ya. Sholat malam misalnya. Tapi kok udah itu dibangunkan oleh Allah sampai subuh. Tetapi dia sudah tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat malam. Ini pentingnya kita menanamkan niat. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah memperbanyak doa, yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar. Karena apa? Ketika kita memasuki bulan Ramadan kok ternyata kita masih banyak dosa di dalamnya, maka ini nanti akan menghalangi keistiqomahan kita di dalam beribadah. Keistiqomahan kita di dalam beribadah akan terganggu. Karena apa? Kemaksiatan atau dosa itu ini akan menghilangkan kenikmatan seseorang di dalam beribadah ya. Ini nanti bisa jenengan lihat lah. Ketika pas hari pertama, kedua sampai hari kelima itu masjid-masjid musola full. Okay? Bahkan di ngarepe masjid ono tendone, ono teratake ya. 1 2 3 4 5. Nanti kalau sudah seminggu kedua itu teratake wis kosong, masjidnya isih penuh. Tapi kalau sudah pertengahan mulai kemajuan soft ya. Jadi karena itu bisa jadi karena masih banyak dosa yang ada pada diri kita, sehingga keistiqomahan kita untuk melakukan amal soleh itu terhambat ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salah seorang ulama bernama As-Singkiti. Beliau mengatakan perbanyaklah taubat dan istighfar. Karena dengan memperbanyak taubat dan istighfar ini, insya Allah agar ketaatan kita itu lebih lama bercokol di dalam diri kita. Jadi tidak mudah pudar ya. Nah, hanya saja ketika kita bertobat itu selama ini, oh ini tobat kuwi ditampa ora ya. Kadang jenis tobat kualitas kita tuh koyo kapok lah bu, kapok lombok, kapok lombok ya. Tapi bagaimanapun kita adalah wajib untuk melakukan taubat. Nun sewu, jenengan niku kagungan dosa napa mboten? Kata di mana-mana ketika saya tanya itu jenengan kagungan dosa, jawabannya ora duwe gadah utawa kagungan. Jawabannya apa? Kata. Jawabannya kata. Sama saya pun juga punya dosa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu penting agar kita itu senantiasa bertobat ya. Karena apa? Adalah ini merupakan perintah Allah ya. Apalagi kalau kita memang benar-benar ngaku dosa dalam artian sadar betul kalau itu kita dosa ya. Maka kalimat yang dipakai di dalam Al-Quran itu Allah menghentikan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb. Bersegera di situ. Kalau di dalam ayat yang lain itu Allah menghentikan di dalam surah At-Tahrim ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Karena apa hadirin sekalian? Memang tadi kita mengakui tadi kita banyak dosa. Dan itu pun kadang tiap hari hampir-hampir kita itu mencetak dosa. Dosa-dosa kecil, namun bilang kalau dosa besar. Maka kita juga memperbanyak untuk tobat. Ya. Kalau seandainya pernah kita melakukan dosa dan bertobat, ya, melakukan dosa lagi, ya tetap harus tobat lagi. Karena juga memang Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Surat yang kedua, nama surat yang kedua? Surat kedua, surat nama? Al-Baqarah, ayatnya 222. Jadi surah yang kedua ayatnya 222. Allah menghentikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang tobat. Ya. Mencintai orang yang tobat. Walaupun ketika kita itu sering melakukan kesalahan, melakukan dosa, Allah enggak yongkuti amuro-ora. Pokoknya kita itu menghadap Allah, ya, bertobat, ya. Allah itu mencintai orang-orang yang tobat. Nah tadi ketika kita bertanya pada diri kita, apakah tobat kita itu diterima? Pandasi. Di dalam Nashaikhul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, su'ila ba'dul hukama, ya. Oh iya, sebelum itu ini tadi temanya apa ya? Apa? Anak iseng moco yang kembali yang dicintai, betul? Iya, karena memang bahasanya kalau secara bahasa, ya, tobat itu kan berarti kembali. Iya. Kalau tadi menilik di ayat yang ke-222, surah kedua tadi kan berarti itu yang dicintai oleh Allah. Saya mengambil tema itu ya dari ayat tersebut, yang kembali, yang dicintai, ya. Nah, bagaimana? Apakah benar-benar kita sudah kembali betul? Karena memang tobat itu adalah merupakan proses seseorang tadi untuk kembali kepada Allah lagi, untuk menapaki jalan kebenaran dan kebaikan, dan dia harus konsisten, ya. Walaupun dia nanti akan diuji komitmennya, konsistensinya gitu. Mengutip pernyataan seorang ahli hikmah, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ngendikan, tidak ada yang bisa memastikan apakah tobat seorang hamba itu diterima atau tidak, ya. Su'ila ba'dul hukama hal ya'riful 'abdu idza taba anna taubatahu qubilat amruddat, qala la ahkumu fi dhalika walakin lidzalika 'alamatun ayyara nafsahu ghayra ma'sumatin minal ma'siyah wa yara fi qalbihi al-faragha ghaiban wal huzna syahidan wa yuqraba ahlal khair wa yuba'ida ahlal syarr wa yaral qalila minad dunya katsiran wa yaral katsira min amalil akhirah qalilan wa yara qalbahu mustaghilan bima dhumya minallahi ta'ala farighan amma dhuminallahu minhu wa yakuna hafidhu lisanihi daimal fikrati lazimal ghammi wan nadamah. Kalau tadi beliau adalah Imam Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa memastikan kalau tobat seorang hamba itu diterima atau tidak. Tetapi adalah Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan di dalam Nashaikhul Ibad ini ada beberapa tanda orang itu kalau tobatnya diterima. Nanti kita bahas sedikit masalah ini, sehingga nanti kita bisa melihat pada diri kita, sak mono sak mini dosane oke, kemudian juga kita sudah kayaknya ya wis tobat, banyak istighfar, banyak tobat, lah ditompo ora, ya. Ada beberapa tanda
diterimanya tobat seseorang, yang pertama adalah di dalam hati seorang yang bertobat itu akan lahir kesadaran bahwa di dalam dirinya itu tidak terpelihara dari dosa. Kita itu tidak ada yang menjamin kalau tidak melakukan dosa. Tidak sebagaimana Kanjeng Nabi, dia itu adalah maksum, terjaga dari dosa. Tetapi kita tidak ada yang menjamin. Ya, berarti kapanpun sangat mungkin kita akan melakukan dosa lagi, baik itu dosa yang pernah kita tobati atau melakukan dosa dari jenis yang lainnya. Karena memang kita tidak ada yang menjamin kalau kita itu terbebas dari dosa. Ya. Tidak ada yang menjamin, tidak ada yang kita itu tidak terpelihara dari dosa. Dan orang yang tobatnya diterima, maka akan timbul kesadaran bahwa karena dia itu tidak terpelihara dari dosa, maka dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana dia akan menghindari hal-hal yang bisa mengantarkan dirinya jatuh terhadap dosa, baik dosa yang pernah ditaubati atau dosa-dosa yang jenis yang lainnya. Ya. Misalkan maaf mungkin pernah berzina, misalkan mungkin pernah berzina. Dia kalau bertobat betul dan diterima, maka dia akan berusaha betul jangan sampai dia itu melakukan sesuatu yang sehingga akan terjerumus ke dalam lembah yang sama, kenistaan yang sama, atau bahkan dosa yang lain. Misalkan dosa yang lain apa Bu? Pinter banget ngerasani. Oh, diri kok ngerasani ora udah kuwi. Ya. Itu yang paling sering kita itu pencipta dosa terbanyak kayak mungkin. Untuk bila semoga kita bertobat dan bertobat lagi dari hal ini. Kalau kita sadar betul bahwa kita itu tidak terpelihara dari dosa, maka seseorang akan akan berhati-hati jangan sampai dia terjerumus di dalam dosa kembali, ya. Dosa yang sama atau bahkan dosa yang lainnya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, orang yang taubatnya diterima itu mempunyai tanda bahwa dia mempunyai hati yang gembiranya itu sedikit dan lebih banyak sedihnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena apa? Bagaimana hatinya itu bisa bergembira sementara dia harus mempersiapkan diri dan memikirkan masa depan di akhiratnya yang belum ada yang menjamin seperti apa kualitas akhiratnya nanti. Apakah akhir hidup kita saja, kita pun tidak tahu apakah akhir hidup kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Paling tidak kita hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kami semua yang hadir di sini itu diakhirkan hidup kita dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Tetapi bukan hanya sekedar amin. Ya, bukan hanya sekedar amin kita kemudian akhirnya nanti husnul khotimah. Itu tetap harus ada ikhtiar agar kita benar-benar nanti semoga saja juga memang akan diakhirkan hidup kita dengan husnul khotimah. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim, ya. Niat gue sing liyane ya. Ini acarane innamal a'malu bil khawatim, ya. Bahwasanya sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Nah, akhir hidup kita kan tidak tahu. Jangankan akhir hidup kita yang tidak tahu ya masih berapa lama. Sedetik ke depan kita tidak tahu, ya. Maka dari itu pentingnya kita menjaga diri kita. Sebagaimana tadi saya berpesan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya, saya mungkin memberikan pesan tersebut pada jenengan dan terutama pada diri saya sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Ya. Karena apa hadirin sekalian, itu tadi innamal amalu bil khawatim. Bahwasanya setiap amal itu tergantung akhirnya. Sementara Allah itu akan memanggil hambanya sebagaimana kebiasaan hidup dia. Nah, apakah kita nanti seperti apa akhir hidup kita? Ya makanya apa yang kita biasakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah amal solehkah ataukah amal yang salah? Ataukah
kita sering melakukan ketaatankah atau kita sering melakukan kemaksiatan? Maka di situ nanti akan diakhirkan hidup kita. Na'udzubillah kalau kita itu sering melakukan kemaksiatan dan diakhirkan dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Dan kita berharap semoga waktu-waktu yang diberikan oleh Allah, kenikmatan waktu yang diberikan oleh Allah itu, sebagaimana ada yang berpesan, gunakanlah kenikmatan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, kita gunakan untuk ketaatan. Karena kalau tidak kita gunakan waktu tersebut untuk ketaatan, pasti akan kita gunakan untuk selain ketaatan. Selain ketaatan itu bisa juga terjerumus kemaksiatan atau paling tidak terhadap hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Maka dari itu kita akan sering melihat jenengan pirsa di WA ada video yang berseliweran di situ, atau mungkin pernah menemui seseorang yang ketika dia itu mati dalam kondisi sedang ngimami, ketika dia sujud dan tidak berdiri lagi, bahkan akhirnya diganti oleh makmum yang di belakangnya untuk menjadi imam. Masya Allah, ini luar biasa. Orang-orang tersebut walaupun kan tidak bisa menjustifikasi itu orang baik, orang tetapi minimal itu akan diberi tanda orang soleh seperti itu. Atau mungkin jenengan pernah melihat juga video orang yang sedang dia itu di mimbar sambil begini tangannya, ya. Dia memberikan sebuah ceramah ketika itu khutbah Jumat. Bagaimana orang yang husnul khotimah itu, dia sambil mengatakan bahwasanya dia itu mengucapkan akhir kalimat di dalam kehidupannya itu yakni dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika itu pun dia juga langsung jatuh dan meninggal dunia. Ada juga orang yang sudah sepuh itu di Kuwait atau di Qatar juga gitu, dalam kondisi melakukan kajian seperti ini. Beliau juga seperti itu, sedang membicarakan masalah tauhid itu. Bagaimana menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia pun langsung meninggal dunia. Di Indonesia ada banyak. Eranya SBY ketika dia sedang disaksikan jutaan manusia di televisi, ketika itu ada pengajian dan dia sedang membaca Al-Quran dan dia dipanggil dalam kondisi baca Al-Quran. Itu adalah tanda-tanda insya Allah itu sebagai husnul khotimah. Karena apa? Kebiasaan dia melakukan amal soleh tersebut. Tetapi kan juga tidak sedikit orang yang melakukan amal-amal kemaksiatan. Lagi sedang tangannya nenggik dhuwur, ya. Terus sing megel nanti, ya. Ngibing, ya. Mak geledak, ya. Naudzubillah. Atau sedang sedang ngamar, ya. Kita paham kalimat ngamar, dia sedang berzina maksudnya. Tidaklah seseorang itu ketika dia diwafatkan dalam kondisi seperti itu dan itu dilakukan baru sekali, enggak. Itu sudah sekian kalinya dia dilakukan karena dia sudah sering melakukan itu dan dia diwafatkan dalam kebiasaan kehidupannya itu. Seperti itu, naudzubillah, naudzubillah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempersiapkan diri kita tadi. Jangan sampai kita itu akhir hidup kita su'ul khotimah. Naudzubillah dzalik, dan semoga kembali kita hanya bisa berdoa semoga akhir hidup kita husnul khotimah. Amin ya Allah, amin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, tanda orang diterima tobatnya itu adalah dia lebih dekat kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan dia akan jauh dari orang-orang yang buruk perangainya, orang-orang yang jahat. Dia akan memilih circle-circle yang baik dan akan meninggalkan circle-circle lingkungan yang buruk. Ya. Semoga saja kita berada di sini sedang menghadiri majelis taklim ini adalah upaya dari kita untuk berkawan dengan orang-orang soleh. Ya. Yes, bagaimanapun mungkin kita hanya sekedar, ada juga yang di sini hanya sekedar mampir. Sajane orang di niat kok memang kesini untuk ngaji,
Tapi karena di sini pinggir jalan kemudian mampir habis sholat, kemudian ono ngombe bareng, wah ketok ya ono sego bareng ya. Mungkin nyate ngono ora apa-apa. Ya. Terus kemudian di sini ngaji, walaupun kadang dalam kondisi ngaji ono sing ngantuk-ngantuk bareng karo selendetan karo selonjoran, ora apa-apa. Insyaallah jenengan hadir di majelis taklim, Allah mengampuni dosa kalian. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak apa-apa. Ini adalah luar biasa, apalagi ketika kita memang sudah menyengaja memudahkan diri kita melakukan sebuah perjalanan menuju tempat untuk talabul ilmi, maka juga Allah akan memudahkan kita jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Nah, orang yang diterima tobatnya maka dia akan mencari circle-circle orang-orang soleh. Sampai Kanjeng Nabi ngendikan di dalam sebuah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, teman yang baik dan juga teman yang buruk itu diibaratkan sebagai pembawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi, ya. Sehingga ketika kita itu bertemu, ya ini kalau saya memberikan keterangan, maksudnya versi saya. Di sini juga ada sih ya. Pembawa minyak wangi itu akan menghembuskan aroma wangi kepadamu sehingga engkau membeli minyak wanginya atau mencium aromanya. Sedangkan peniup selongsong api, tukang pandai besi akan membakar pakaianmu atau akan mencium bau tidak sedap, ya, bau asap darinya. Ketika kita berdekatan dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tidak melakukan transaksi, tetapi kita pasti akan merasakan bau wanginya. Tetapi ketika kita itu berdekatan dengan pandai besi, bukan berarti kita merendahkan pekerjaan pandai besi, tetapi di situ akan ada kemungkinan kena percikan api, karena di situ kan dipukul-pukul itu kan cerang, yes. Kena percikan api atau paling tidak bau asap yang tidak enak lah, atau bau keringatnya. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, sekalipun orang-orang soleh tersebut tidak memberikan nasihat kepada kita, wih kudu ini loh, enggak. Walaupun dia itu tidak memberi nasihat kepada kita, kita bisa melihat dia dan kita bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata Mas ini itu kalau ngomong itu tidak pernah menyinggung hati ya, orang nyelkit ya. Nek ngomong ya ora kasar, ya. Ora seneng miso, ya ora nate ngapusi. Oh, ternyata Bapak ini 5 waktu sholat berjamaah di masjid ya dia. Dia juga senang siam Senin Kemis atau mungkin puasa sunnah yang lain. Dia suka sedekah. Dia tidak pernah ngapusi. Itu dia tidak memberikan nasihat kepada kita, tetapi dengan kita melihat saja kita bisa mengambil pelajaran. Berbeda ketika nanti kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang jahat, ya. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh sama sekali dengan dia. Kalau jenengan itu mempunyai kekuatan untuk bisa memberikan dakwah pada mereka, bagus. Tetapi kalau malah kalah, kemudian kita kentir, malah menjadi ikut arus mereka, ini yang harus kita waspadai. Makanya kita menghindari yang seperti itu. Kita memperbanyak circle orang soleh tadi. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat tadi, yang dia mungkin kadang sok jangger ketemu karo ibuku kok pasti aku dijak ngrasane ya. Wonten niku wonten mboten? Wonten. Mboten nek teng pengawasan. Wonten mriki. Mungkin nek pas lagi balik. Solehah nggih insyaallah. Aku jangger ketemu karo ibuku mesti jak ngerumpi terus. Ono wae bahan rumpian ya ada aja. Atau juga, oh ibuku ini ngomong mesti kasar-kasar, saru-saru barang. Ada nggak seperti itu? Aromanya ataupun auranya itu tidak baik, ya. Dan kita bisa menilai itu kok, ya. Ojo Jawa dewe, naudzubillah jangan sampai itu, ya. Kalau toh masih ada pada diri kita sifat-sifat seperti, segera hempaskan dari diri kita, ya. Karena tadi, naudzubillah, akhir hidup seseorang itu karena kebiasaannya, ya. Kita masih diberikan hidup oleh Allah hingga saat ini, berarti ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Kembali ketika berkumpul dengan orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang senangannya melakukan kemaksiatan, aku senangannya sok kadang sok mutil, sok nyolong, ya.
Ada juga seperti itu. Justifikasi orang lain pun terhadap kita akan underestimate. Oh lah kumpulannya karo buku yo. Oh lah iya. Walaupun kita tidak melakukan kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut, kita tidak pernah melu mutil atau mencuri, kita tidak pernah ikut ngomong-ngomong kasar, tetapi karena kita sering runtang-runtung merono-merene bareng karo sing tadi menjadi penyakit tadi, justifikasi orang itu akan membuat nilai jelek pada diri kita. Nah itu bilang tadi, kalau tidak terkena percikan apinya, paling tidak baunya tidak sedap kita itu. Hadirin sekalian, maka penting bukan hanya sekedar di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Karena saya yakin jenengan itu juga berada di dunia maya juga hidupnya. Jenengan ini ambibi, ya. Hidup di dunia ya, dua dunia ya. Saya pengen bener tanya, betul tanya. Dan nanti tolong jawab dengan jujur angkat tangan. Sing kagungan akun Facebook, angkat tangan. Nah, 1. Sing liyane ra duwe, ada 2, 3, 4. Nah, tenan enggak? Ora apa-apa cuma takon tok. Ora apa-apa cuma takon tok. Saya hanya sekedar testimoni. Pengen jujur apa ora jujur? Jujur. Ya. Jujur itu adalah amal baik yang akan mengantarkan kepada surga. Nek sing wong senengane dusta, itu amal buruk yang akan mengantarkan ke neraka. Aku meh takut, siapa yang punya Facebook angkat tangan. Ora sah cendek-cendek ra ketok, kurang dhuwur. Iya. Separuh lebih ya. Separuh lebih. Atau hampir semua. 90%. Ono sing isin. Ngene. Sudah berapa nyebut nanti nge-add nggonanku ya. Saya juga punya Facebook, namanya Fat gitu. Nanti kalau mau, tapi enggak tahu apakah saya add apa enggak, saya konfirmasi atau enggak. Dan nanti bisa lihat apa-apa. Ya, namanya Fat, F-A-T-H ya. Sudah berapa banyak temannya? Paling banyak berapa? Ada yang sudah 5.000? Maksimal 5.000. Dulu saya sempat sampai 10.000, sampai akhirnya kena tag down berkali-kali gara-gara postingan saya mungkin pernah atau apa itu di tag down berkali-kali membuat akun baru. Sampai sekarang sudah tidak lagi. Ya 100, 200, 1000, 2000. Tetapi kita memang juga di media sosial, apalagi Facebook, itu juga harus berhati-hati untuk nge-add temannya. Karena saya yakin teman-teman jenengan nanti itu kan membuat postingan, dan postingan itulah yang akan berkeliaran di beranda kita, gitu. Kalau orang-orang teman-teman jenengan itu orang-orang soleh, maka postingannya juga baik-baik, buku hadis, ayat, nasihat-nasihat baik, itu yang nanti lewat di beranda kita. Tetapi kalau teman-teman kita itu teman-teman yang tidak baik, ya nanti postingannya macam-macam. Ono sing miso, ya ono sing posting gambar saru, oke, video-video porno, ora sithik. Itu ada. Makanya harus berhati-hati tentang hal itu. Itulah yang akan berpengaruh tadi. Ya, mau mencari teman yang baik atau yang buruk. Jangankan Facebook, nek WA saya yakin semua punya. Yeah. Dan juga punya story, mesti ndelok story ini koncone. Story ini koncone iki lagi padudon karo tanggane. Rasane iki tanggane iki dirasani karo story. Wong kok buang sampah sembarangan saben dina nggih ngarep latat. Ngono kuwi digawe story yo ono. Ada. Nah, itu kadang juga story-nya itu macam-macam, ono gambar sing macam-macam. Nah, kita harus berhati-hati dan selektif. Kalau kita sudah tahu misalkan orang tersebut misalkan kita bisa kok itu men-skipkan dia atau bahkan kayak diblokir itu. Ini termasuk yang tidak keluar story-nya, itu bisa. Atau nek sing kuwi langsung skip aja. Atau kalau orang teman-teman kita yang dia itu sering punya story yang bagus-bagus, goleki searching enggak apa-apa. Misalkan di sini ada Ustaz Zainal gitu. Begitu buka di
posisi kolom story diklik yang di atas itu kan Ustadz Zainal, story-nya bagus-bagus kan seperti itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting agar kita itu berhati-hati mencari teman. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, orang yang diterima tobatnya maka dia akan melihat perkara dunia yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak, sedangkan melihat perkara yang akhirat yang banyak sebagai perkara sesuatu yang sedikit. Ini bisa difahami apa enggak paham? Belum paham? Ya. Orang yang diterima tobatnya itu maka dia akan melihat perkara dunia yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak di hadapannya, sedangkan melihat perkara akhirat yang banyak akan terlihat sedikit. Maksudnya adalah begini, ketika kita itu melihat perkara dunia, harta kita lah, harta ya walaupun sedikit, mau baju lah misalkan, itu nanti akan dihisab. Ini maksudnya, hartanya jenengan itu dari mana? Untuk 100.000 kamu goleki sing dengan cara yang baik apa enggak, akan ditanya. Hisabnya nanti besar. Atau tadi baju misalkan, biasanya di rumah kan ada lemari yang berapa kotak itu biasanya 6 ya. Yang satu kotakane nggone bapake, sing kelima nggone ibuke. Ngono wae ibuke sing ngomong aku ora duwe klambi lho. Nah, padahal satu saja nanti akan dihisab, apa meneh 5 kotak tadi itu juga akan dihisab. Sesuatu yang sedikit saja itu di hadapan dia terasa banyak tadi karena hisabnya, tetapi amal akhirat yang banyak, mungkin deknen yo sedekah, wis salat, yo melu ngaji bareng, tapi dia akan merasa iki gak cukup ora ya jadi bekal saya untuk menghadap Allah. Orang yang diterima tobatnya maka dia akan merasa seperti itu. Sesuatu yang sedikit perkara dunia, dia akan melihat itu sesuatu yang banyak karena hisabnya, dan amalan-amalan akhirat yang terlihatnya oleh orang lain itu sudah banyak, tapi dia melihatnya itu masih sedikit dan tidak cukup sebagai bekal untuk menghadap Allah. Yang kelima hadirin sekalian, melihat diri dan hati sibuk dengan perkara yang dibebankan Allah kepada dirinya, sedangkan terhadap perkara-perkara yang telah dijamin oleh Allah maka dia tenang. Kalau perkara yang dibebankan oleh Allah kepada kita itu mukallaf ya, bukan mu'allaf. Mukallaf yang terbebani, taklif ya. Sholat, kon puasa, kon sedekah, kon haji dan lain sebagainya. Terhadap hal-hal yang dibebankan kepada kita dari Allah tadi, maka dia akan sibuk untuk melakukan itu. Tetapi untuk perkara-perkara yang sudah dijamin oleh Allah, sebagaimana tentang masalah rezeki itu, maka dia akan lebih tenang untuk menghadapinya. Walaupun dia tetap ikhtiar, tetap kerja optimal, tetapi tidak ngomso itu. Itu yang kelima. Dan yang terakhir hadirin sekalian, ini karena sudah isya, yang terakhir orang yang menjaga lisan. Orang yang diterima tobatnya itu adalah orang yang mampu menjaga lisan ya. Karena dia yakin betul bahwasanya omongan yang dilontarkan melalui lisannya itu kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dan lagi-lagi kembali bahwasanya kita hidup di dua dunia tadi. Ngomongan kita di dunia nyata dan juga tulisan kita di dunia maya, semua juga akan dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Kalau saya lihat wong-wong sing pawakane kaya awake dhewe aku lan jenengan sami iki wong sing senengane sok seneng komentar. Nggih. Seneng komentar, tonggone lagi ana kae lho, iki bobok ngene, seneng komentar. Angel juga lisan. Padahal kan Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kita diberi nikmat lisan oleh Allah. Tapi Allah melalui Kanjeng Nabi ngendikan barang siapa beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka berkatalah yang benar, berkatalah yang baik, atau diam. Ning koyo diam ki wane lere angel banget. Pengennya komentar. Ya. Padahal cuma dua itu opsinya, ngomong sing apik utawa diam. Ya.
nggak ada tuh sing dienggo ngrasani ngomong sing ora ono, ndak ya. Kecuali kalau dengan istrinya sendiri, dengan suaminya sendiri ngomong ngalor ngidul, insya Allah ndak masalah. Dalam rangka bukan untuk ngrasani, ndak masalah ya. Jadi pentingnya betapa kita harus menjaga lisan, karena tadi itu adalah dua lubang yang ini menjadikan kebanyakan manusia masuk neraka. Ajwal ini lubang di antara dua paha dan lubang di antara dua mulut. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena ini sudah masuk waktu Isya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tobat, kita jenengan kulo sami ya, sering-seringlah untuk sholat tobat. Karena kita juga, saya yakin termasuk saya sering juga mencetak dosa. Maka sering-sering pula kita melakukan sholat taubat, bertobat kepada Allah, dan semoga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita tutup dulu. Sama cekap nggih? Ditutup. Wis kadung nyekel putih-putih ya. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, saya mohon maaf kalau di dalam menyampaikan kecepatan mboten. Cepet ning saged di nggih. Nggih. Alhamdulillah. Soalnya aku yo nek wis kadung cepet ora iso ngerem. Nyun sewu. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Kalau toh ada kesalahan itu memang karena kemudian saya pribadi, dan saya mau ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, saya akhiri. Nanti tadi tidak ada yang membuka ya, berarti langsung saya tutup juga dengan doa kifaratul majlis. Semoga saran-saran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.